Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi. Demikian sudah dibacakan satu persatu terjemah lafziyah di ayat yang ke-13 ini. Di satu ain kedua surah An-Nisa. Tentunya kalau sampai teringat terus terjemah setiap kata itu, maka berapa banyak ayat yang sudah bisa kita terjemahkan. Wah, ya, kalau hafal satu ayat ini, berapa banyak ayat yang sudah bisa keterjemahkan oleh kita. Karena berulang tuh kalimat-kalimat tilka hudud Allah jelas, waman yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu berulang. Ya, kholidina berapa banyak kita temukan, fiha berapa banyak kita temukan, wadzalika al-fawzu al-azim, luar biasa. Jadi satu ayat kita ingat ini terjemahnya, banyak ayat yang sudah dapat kita terjemahkan. Alhamdulillah. Coba kita ulang bersama-sama ya, sebelum kita mengkaji, ngambil pelajaran, tadabbur ayat dari ayat-ayat yang sudah kita bacakan di sore hari ini. Kita mulai bersama-sama. Tilka itu hududullahi, ketentuan-ketentuan Allah. Waman dan barang siapa yuti'i mentaati Allah wa rasulahu dan rasulnya, yudkhilhu dimasukkan ia jannatin surga, tajri mengalir, min dari tahtiha bawahnya, al anharu sungai-sungai, khalidina kekal, fiha di dalamnya, wadzalika dan itu, al fauzu kemenangan, al azimu yang besar. Mudah-mudahan tersimpan ya baik-baik tuh di benaknya, jangan sampai hilang lagi. Oleh karena itu ketika nanti membaca Al-Quran, tadarus baik itu sendiri, lalu menemukan kalimat-kalimat yang sama, segera ya dikoneksikan dengan terjemah yang sudah kita bacakan sore hari ini. Ketemu nih al-anharu khalidina. Oh iya, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ya. Di dalamnya. Tuh, banyak berulang, termasuk ayat yang berulang-ulang. Ayat ini termasuk beberapa kalimat yang akan sering kita temukan. Alhamdulillah. Al-hadirat rahimakumullah, ibu-ibu salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Sudah kita bacakan bersama satu ain mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Satu ain ini yang sudah kita bacakan merupakan ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan masalah penghitungan dan pembagian waris. Ini ayat berkaitan dengan ketentuan-ketentuan waris. Ya, ketentuan waris. Waris merupakan salah satu syariat bagaimana orang-orang yang meninggalkan hartanya kemudian akan didapatkan oleh ahlinya yang dikenal dengan ahli waris. Harta waris, orang yang mewarisi, ya, orang yang mewariskan. Jadi ada 3 bagian, ada yang mewariskan, ada hartanya, ada orang yang menerimanya, ahli warisnya. Maka sempurna tuh pelaksanaan hukum waris atau ibadah waris, syariat waris, ya waris gitu. Ada orang yang mungkin punya harta, dia sebagai pewaris punya harta warisan, tapi teu aya ahli warisna kumaha. Nah, nanti ada ketentuan sendiri, tapi secara masyhur yang disebutkan dalam ayat-ayat ini adalah yang bersifat global, yang sifatnya umum. Jadi hitungan secara umum, ketentuan secara umum. Yang dilihatnya adalah lihat hitungan yang normal, begitu ya, normal. Nah, suami, istri, punya anak, keturunan, maka otomatis ada yang
mewariskan, ada harta warisnya, ada ahli warisnya. Jadi normal, hitungan normal. Dan waris ini merupakan salah satu syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang harus ditaati. Maka nanti ada jaminan-jaminan bagi orang yang mentaatinya, dalam ayat yang kita terjemahkan tadi. Dan ada jaminan bagi orang yang berpaling, yang bermaksiat, yang tidak mau melaksanakannya, atau mau coba-coba, memanipulasinya hanya untuk kepentingan, supaya dapat bagiannya sama, atau supaya dia lebih gede bagiannya, dimanipulasi pembagiannya. Hati-hati. Diawali dengan informasi pembagian secara umum antara anak laki-laki atau ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Ini yang pertama yang disebutkan dalam ayat ke-11, pembagian umum. Umum baru umum nih. Ahli waris laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan berapa laki-lakinya, berapa perempuannya. Artinya bisa jadi laki-lakinya 1, perempuan 1, laki-lakinya 2, perempuan 2, laki-laki 1, perempuan 2, laki-laki 2, perempuan 1, dan sebagainya. Ya, banyak kemungkinan-kemungkinan di setiap keluarga. Yang jelas, dalam satu keluarga itu, ketika ada orang tua yang meninggal, ada anak keturunan laki-laki dan perempuan gitu. Itu yang dimaksud ya. Ada anak laki-lakinya, ada anak perempuannya. Maka pembagian untuk anak laki-laki dan perempuan lidzakari mislu hadzil untsayain. Bagi laki-laki ini 2 bagian dari perempuan. Artinya laki-laki 2 kali dari perempuan. 2 kali. Tergantung nanti prosentasinya berapa untuk anak laki-laki dan perempuan. Maka nanti akan dihitung laki-laki itu dalam pembagiannya dihitung 2. Ya. Contoh begini, ada anak laki-lakinya 1, perempuannya 1, cuma 2 anaknya teh. Laki-laki 1, perempuan 1. Maka penghitungannya nanti anaknya 3. Dihitungnya 3. Jadi ketika pembagian waris itu dihitungnya 3. Nah, untuk yang laki-laki 2, untuk yang perempuannya 1, begitu. Jadi hitungnya 3 untuk anak itu, bukan hitung 2. Contoh misalkan saya ketika mengurusi masalah waris ini, anak laki-laki 3, perempuan 2. Secara hitungan berapa? 5. Tapi secara hitungan waris, anak laki-laki 6, perempuan 2. Jadi pembagiannya 8. Di seolah-olah punya anak 8. Nah, nanti yang laki-laki 2 kali atau 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Kalau di 8/8 kan laki-laki 2/8, perempuan 1/8 gitu. Laki-laki 2. Kalau itu kan yang hidup ya Pak ya. Iya. Kalau yang sudah meninggal ahli waris sudah meninggal, tergantung. Karena ini tidak dibahas secara khusus, itu pembahasan dalam pengkajian. Ahli waris yang sudah meninggal dia dapat waris kalau yang meninggalnya ini misalkan nih, orang yang meninggal ini sebelum dia meninggal, orang tua meninggal, dia masih hidup, harusnya segera tuh waris itu diselesaikan, dinanti-nantikan, nanti keburu meninggal nih si anaknya yang harusnya dapat waris. Nah, ketika ada pembagian waris dapat ini karena dia meninggalnya sebelum orang tua meninggal gitu. Atau sesudah gitu ya. Meninggalnya sesudah orang tuanya meninggal. Ya tetap terhitung. Tapi kalau ternyata orang tuanya masih ada, dia sendiri yang meninggal anaknya, apakah mendapat waris dari orang tua? Tidak. Yang ada dia mewarisi orang tua, mewariskan kepada orang tuanya. Jadi orang tua dapat waris dari dia, dari anaknya. Itu kan yang ada kebalik. Jadi karena yang memberikan warisan adalah orang yang meninggal. Kecuali tadi itu kasusnya orang tuanya meninggal, nanti. Ternyata di antara ahli waris yang waktu itu masih ada ketika orang itu meninggal, meninggal. Padahal waris belum dibagikan, maka dia tetap terhitung tuh dalam penghitungan. Dihitung masuk. Lalu ke siapain? Ya ke ahli warisnya, keluarganya, istri dan anaknya.
Begitu disampaikan, warisan dari atas nama dia, dari orang tuanya, yang seharusnya waktu itu kalau diselesaikan ya yang dapatnya itu karena dia nanti keburu maut dia teh nggak dapat secara dohiriyah, tapi tetap dia dihitung sebagai ahli waris. Nah ini masih sifatnya umum-umum ya, di dalam Quran ini sifatnya umum-umum, makanya biasanya detailnya itu muncul ketika lahir kasus-kasus, mulai penghitungan keluarga A, keluarga B, keluarga C, kemudian ada berapa nih, siapa yang meninggal, siapa yang tinggalkan, baru nanti di situ repot mulai penghitungan. Ini masih sifatnya umum, gampang kelihatannya kalau umum ya. Tuh laki-laki 2 kali perempuan, itu begitu. Tidak boleh laki-laki 3 kali perempuan, laki-laki 4 kali, atau dibalik perempuan 2 kali laki-laki, jangan. Itulah hukum Allah, ketetapan Allah, batasan yang sudah diberikan Allah tidak boleh diubah-ubah dengan cara apapun, dengan alasan apapun. Tetap itu harus dihitung seperti itu. Selesaikan dulu hukum warisnya seperti itu. Setelah selesai hukum waris, lalu ada keridoan. Ada keridoan nih ya. Udah beres nih, yang laki-laki 2 kali perempuan, yang perempuan 1 kalinya dari laki-laki. Anggap saja laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1-nya itu dari harta warisan itu habis. Tuh habis ya harta waris itu misalnya. Ternyata kata yang laki-laki teh, aduh saya mah teh bisa ngurus sawah. Misalnya salah satu harta warisannya adalah sawah, nggak bisa ngurus sawah. Lu bisa ngurus sawah mah sawah mah dikasih, bukan sebagai warisan, sebagai hibah pemberian dari kakak, dari adik kepada saudaranya, itu nggak jadi masalah memberi. Berarti itu mah hak dia yang sudah mendapatkan warisan untuk memberikan kepada siapapun. Cuma ingat, kalaupun menghibahkan sesuatu ada batasan. Dia di ayat sebelumnya ya, kalau berwasiat, kalau berhibah jangan melebihi 1/3 dari kekayaan. Tetap ada batasannya dan itu tidak boleh dilanggar. Itu yang pertama. Untuk anak-anak yang ditinggalkan sebagai ahli waris, yang meninggal orang tua, maka bagi laki-laki perhitungannya adalah 2 dari anak perempuan, 2 kali dari anak perempuan. Perumpamaannya. Jadi kalau ada 1 anak laki-laki, maka dalam ahli waris, dalam hitungan waris dihitung 2 begitu. Perempuan tetap 1. Yang kedua, fa in kunna nisaan faqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Jika anaknya 1 orang perempuan, nah ini yang kedua nih. Kalau tadi yang pertama anaknya laki-laki dan perempuan, maka laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Sekarang anaknya perempuan dan cuma 1 orang, maka dia langsung mendapatkan setengah dari harta warisan. Setengah. Betul. Nah setengahnya lagi nanti ada pembagian-bagian tersendiri. Nah ini sifatnya masih umum-umum. Ini pembicaraannya ini bakal panjang kalau dibahas. Kita ambil yang umum saja dulu ya. Boleh-boleh dari kesempatan nanti pas kajian fikih di minggu kelima kalau ada nanti kita bahas tuh. Ada kasus-kasus silakan nanti kita coba hitung-hitung ya sebagai pembelajaran. Bagaimana kalau ternyata anak perempuannya lebih dari 2 ke atas? Maka baginya adalah sulusa 2/3. 2/3 dibagi. Anaknya teh 2, anaknya 3, anaknya 4, perempuan. Maka udah 2/3 dibagi. Berarti ada sisa berapa? 1/3. Nanti ada pembagian khusus untuk something gitu ya. Ini khusus untuk ahli waris anak itu 2/3. Kalau anak perempuannya 2 ke atas. Jadi kalau 1 dia dapat setengah. Jadi ada setengahnya untuk yang lainnya nanti ada pembagian khusus. Itu yang kedua ya, berkaitan dengan anaknya jika anaknya hanya perempuan. Bisa 1, bisa 2 atau lebih dari 2. Ya, 1 setengah bagiannya langsung dari harta warisannya. Kalau 2 dan ke atas dibagi rata 2/3. Yang kedua. Yang ketiga, wali abawaihi, bagi orang tua. Ya,
Likulli wahidin minhumam as-sudus. Orang tua berarti yang meninggal siapa? Yang meninggal siapa? Anak. Kalau tadi yang meninggal siapa? Orang tua. Tadi yang meninggal orang tua ya, karena yang menjadi ahli warisnya siapa? Anak. Yang dia ahli warisnya anak yang disebutkan dua yang pertama tadi. Sekarang yang meninggalnya berarti anak. Maka orang tua mendapatkan waris tadi. Tuh ya, yang meninggalnya duluan anaknya. Dia tidak dapat warisan dari orang tuanya, tapi dia mendapatkan warisan dari anaknya. Tuh, yang meninggal duluan. Cuma nanti dalam perhitungannya tetap ada bagian-bagian tertentu. Kalau anak ini meninggalkan anak laki-laki dan seterusnya, nanti ada orang tua meninggal walaupun dia sudah meninggal tapi meninggalkan anak laki-laki, nanti ada pembagian-bagian tersendiri. Nah, masalah faraid luar biasa tuh, baju limet kurang-kurang nama. Nah, baju limet harus ditanyakan kepada ahlinya kalau punya kasus itu. Kalau anaknya yang meninggal. Nah ini anaknya yang meninggal. Nah, sehingga nanti dalam pengajian faraid ada bagan. Bagannya nih, masya Allah, lek ninggalin lagi liut. Kalau bukan yang betul-betul ingin mempelajarinya mah, hoream ninggalin bagannya gelieur gitu. Wah, dari ada bagan tersendiri. Wah, ada jalur-jalur, masya Allah. Bukan hal yang sederhana tentang waris itu. Tapi mau tidak mau kita harus melaksanakan waris itu, walaupun dengan hal-hal yang bersifat global seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya kalau urusan warisnya tidak bisa kita menghitungnya sendiri, maka tanyakan kepada ahlinya. Sekarang kalau tidak bisa sendiri, datang ke KUA misalnya, ke Kementerian Agama. Di situ ada bidang tersendiri yang bisa membantu mengurusi masalah ini. Kalau sendirinya pasti akan repot. Kecuali ada yang bersifatnya sederhana, orang tua meninggal, ahli warisnya anak, ada laki-laki perempuan, enak tak kalau begitu. Ada anak laki-laki, ada perempuan, enak, udah selesai. Dia meninggal, bapaknya yang dapat warisan siapa? Istrinya, ibu dan anak-anaknya. Selesai, habis tuh warisnya, gampang kalau begitu. Tapi ada hal-hal bagian tertentu yang lumayan rumit, termasuk tak kayak tadi itu. Nanti kemudian ada yang meninggal, itu lumayan agak repot tuh kalau begitu. Agak repot. Lanjut, itu yang ketiga adalah jika yang meninggal anaknya, maka kedua orang tuanya mendapatkan bagian. Berapa bagiannya? As-sudus. Ya, 1/6. 1/6. Jadi orang tua, anak meninggal, orang tua dapat warisan 1/6. Nah, dari anaknya itu. Jika ingkana lahu walad, kalau si anak yang meninggal tuh meninggalkan anak. Jadi anak yang meninggalkan anak keturunan, orang tuanya masih ada, orang tuanya dapat 1/6. Bagaimana kalau anaknya tidak meninggalkan keturunan? Fa ilam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihis sulus, mendapatkan 1/3, 2 kali lipatnya, ya, mendapatkan 1/3, 2 kali lipatnya. Itu yang ketiga, yang meninggal anak, ahli warisnya orang tua. Tuh, kalau anaknya punya ahli waris lagi, orang tuanya dapat setengahnya, 1/6. Tapi kalau tidak ada ahli waris, si anak ini meninggal tuh tidak punya ahli waris, maka ke bapaknya, ke orang tuanya 1/3, 2 kali lipatnya. Kan lebih gede ya? 1/3 dengan 1/6 gedean mana? 1/3. Nah, 2 kali lipat ya dari 1/6. Tuh yang ketiga. Ini masih global, nggak apa-apa ya, umum-umum saja. Berikutnya, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus. Kalau ternyata si anak yang meninggal ini punya saudara, ya, saudara perempuan disebutnya ikhwatun itu, maka ibunya dapat 1/6. Ahli waris nggak ada, tapi punya saudara. Nah, orang tuanya dapatnya 1/6. Fali ummihi, ibunya. Mimba di wasiati yusi biha udain, setelah selesai wasiatnya dilaksanakan. Jadi sebelum pembagian waris itu didahulukan dulu wasiat. Ini wasiatnya nomor pertama sebelum warisan. Yang lebih awal dari wasiat apa? Hutang. Jadi susunannya yang pertama, kalau punya hutang selesaikan dulu hutangnya. Beres hutang, yang kedua selesaikan wasiat kalau ada wasiat.
beres hutang dan wasiat, baru tuh hartanya dihitung sebagai harta waris. Warisan begitu. Itu yang ke berapa? Yang keempat ya. Yang kelima, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Sama dengan yang pertama, tapi hitungannya yang meninggalnya salah satunya. Yang meninggal adalah seorang istri, berarti meninggalkan ahli waris suami dan anak. Suami dan anak. Ini yang kelima nih. Bagi seorang suami, nisfu ma taraka azwajukum mendapatkan setengah. Jadi hitungannya setengah dari ahli waris, dari harta waris itu. Seorang suami dapat berapa? Setengah. Udah ngalamun dah. Lihat kudu bari kitu mun pahyong jelas mah. Ieu mau bari ngalamun we. Istrina meninggal. Ada istri yang meninggal? Enggak ada ini mah ya kalian. Karena yang hadirnya istri berarti suami, nanti bagian suami. Anggap saja nanti ada istrinya meninggal. Berarti yang ditinggalkan suami. Yang ditinggalkan suami dan anak-anak kalau punya anak. Nah, suami dapat setengah, nisfu dapat setengah nih dari warisan yang ditinggalkan oleh istri. In lam yakul lahun walad, kalau hubungan suami istri ini, dari istri ini tidak meninggalkan anak, jadi belum punya anak, di istrinya punya harta warisan, wah suami dapat setengah. Bagaimana kalau punya anak? Dikurangi setengah, dapat berapa? Seperempat. Ya, setengahnya dari setengah, seperempat. Jadi kalau ternyata suami istri punya anak, istrinya meninggal, suami dapatnya seperempat. Kenapa? Punya anak. Punya anak. Baik anak ini dari dia si suami atau anak ini bawaan istri, yang penting istri ini punya anak. Begitu ya. Bukan anak dia laki-laki atau anak laki-laki yang lain yang sebelumnya misalnya menikah dia sudah bawa anak, tetap dihitungnya istri itu punya anak, maka suami yang ditinggalkan ini dapatnya seperempat. Yang kelima. Yang keenam kebalikannya. Yang kebalikannya, yang meninggal suami. Nah, sudah ada ya yang meninggal suami ya. Yang ini banyak. Yang meninggal suami. Jika suami ini meninggal tidak punya anak, baik dari istri ini yang sekarang saat meninggal suami tuh, atau dari istri yang sebelumnya misalnya sebelumnya pernah menikah tidak punya anak, maka si istri dapat warisan sebanyak seperempat. Nah, tapi kalau suami ini punya anak baik dari dia atau bawa anak sebelum menikah dengan dia, yang jelas suami punya anak, maka seorang istri saat ditinggalkan suami, dia mendapatkan warisan sebesar 1/8. Waktu saya hitung tuh pembagian waris pun bapak di Tasik, ibu 1/8 langsung. Kenapa? Punya anak keturunan. Tuh. Sementara yang laki-laki dihitung 26 dihitungnya. Kemudian yang perempuan dihitung 1. Ya sama, mau laki-laki mau perempuan, yang penting melahirkan atau mempunyai keturunan, punya anak. Mau laki-laki anaknya, mau perempuan tetap. Nah, setengahnya dari yang jika tidak punya anak. Oh, laki-laki asalnya dapat setengah, dapat 1/4 kalau punya anak. Mau laki-laki perempuan anaknya. Yang istri meninggal suaminya dapat 1/4. Kalau punya anak 1/8. Nah, setengahnya saja. Tuh. Setengahnya nanti untuk warisan untuk anak-anaknya lagi. Nah, itu yang keberapa tuh? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Nah, ini yang ketujuh ada ternyata. Siapa yang ketujuh itu? Jika yang meninggal itu tidak punya keturunan. Ya.
tidak punya tidak punya suami, tidak punya istri, kalalah namanya. Jadi henteu nikah. Ada yang meninggal tidak menikah, tapi punya harta, bahkan punya perusahaan. Tidak menikah. Yang laki-laki tidak punya istri, otomatis tidak punya anak. Kalau punya anak angkat, Itu bukan anak. Bukan anak itu mah. Paling kalau punya anak angkat nanti masuknya sebelum meninggal hibah. Kalau mau wasiat boleh kalau untuk anak angkat. Tidak dapat waris karena bukan ahli waris begitu. Anak angkat adalah bukan anaknya dan bukan ahli waris. Kalau seorang anak perempuan, maka seorang bapak angkat tidak bisa menjadi wali, tidak bisa mewalikan dia. Kalau anak perempuan tidak juga bisa mewarisi, baik orang tua ke anak angkat atau anak angkat ke orang tua. Yang bisa memungkinkan adalah hibah, pemberian selama dia masih hidup. Yang menghibahkannya masih hidup. Kalau sudah meninggal berarti wasiat. Wasiat nanti kalau saya meninggal nih berikan ya ke anak angkat si fulan sekian. Tuh toko nu di ditu. Dan catatan tidak boleh melebihi 1/3 dari kekayaannya. Itu yang diwasiatkan. Itu ya Baji, jadi wasiat kalau anak angkat. Atau hibah ketika kita masih ada. Bager budak teh anak angkat kita teh nih. Nu dipikah hoyong eta teh hayang boga budak ngukut heula kan gitu sakayanya. Hayang punya anak ngukut dulu gitu ya, memelihara dulu, menjaga dulu sampai punya anak, sehingga sekarang ini menjadi sebagai pemancing jadi dipikahnya tuh. Asa geus ka anak sorangan walaupun asa anak sendiri itu, merasa anak sendiri tetap bukan anak. Bahkan tidak boleh dibinkan kepada dirinya. Kalau meninggal anak itu nggak boleh bin kepada ayah angkat, nggak boleh. Kalau dia perempuan nggak boleh sebagai wali karena bukan bukan muhrimnya. Nggak boleh juga mewarisi atau diwarisi. Yang bisa tadi apa? Hibah atau wasiat. Wasiatkan. Hibah kasih sekian, wasiat nanti kalau saya meninggal. Wasiat itu dilaksanakannya setelah seseorang meninggal. Menulisnya sebelum menulis sudah meninggal. Bangun lagi. Menulisnya masuk meninggal ya wasiat. Tapi dilaksanakannya harus setelah, kata pun bapak, sebelum meninggal dikumpulin anak-anaknya ya anak istri kumpul nu di Tebih, nu Jakarta, nu Bandung, suruh kumpul. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, nanti kalau emak tos teu aya, tuh tanah anu ditonggoh kurang lebih 2000 meter tak eta teh wakafkeun kamu masjid, kamu madrasah, kamu naon wae, bukan nama eta teh wakafkeun gitu. Ayeuna tos diwakafkeun teu acan. Kenapa? Ibu masih ada. Wasiatnya kalau bapak tos maot, ibu tos maot, itu harus dipegang itu teh. Artinya sebelum dua-duanya meninggal itu tanah masih tanah milik. Nah ya, masih bisa dimanfaatkan oleh undiang gitunya ke ibu gitu, dimanfaatkan. Nanti setelah meninggal duanya itu harus diwakafkan, diberikan. Itu contoh wasiat tuh. Salah satu wasiat adalah minta salah satu tanah di mana diwakafkan supaya menjadi satu pahala yang mengalirkan wakaf itu. Ya, insya Allah kalau dimanfaatkan dengan baik akan terus mengalir pahalanya. Apalagi kalau dipergunakan wakaf itu untuk masjid, madrasah, tempat umum yang bermanfaat, tempat sosial, masya Allah. Atau tetap diberdayakan sebagai kebun misalkan, kemudian hasilnya dipergunakan untuk mensuplai pendanaan ya satu kegiatan yang baik gitu kan, yang bersifat keagamaan dan sebagainya, atau yang bersifat sosial, itu terus mengalir kebaikan. Nah itu yang ketujuh adalah kalalah tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya keturunan. Tapi dia punya saudara, punya saudara, baik laki-laki atau perempuan.
Falikulli wahidi minhuma as-sudus, maka setiap salah satunya baik itu perempuan atau laki-laki, setiap salah satunya adalah minhumas sudus, dapat 1/6. Dapat kalau laki-laki 1/6, perempuan 1/6. Ada laki-laki perempuan masing-masing 1/6. Oh. Masing-masing 1/6. Wa in kanu aksara min dalika, jika lebih banyak dari 2 orang, fahum syuraka ufis sulusi, maka akan bareng-bareng dibagi rata as-sulusi 1/3. Tuh. Jadi saudaranya teh lebih dari 2 orang ke atas, maka 1/3 dibagi rata. Tuh. Jadi kalau cuma 1 1/6, maksimalnya 2 1/6. Jadi kalau sudah di atas 2, ya fokus nata ini di atas 2, 1/3 dibagi. Syuraka itu bebarengan. Rejeng artinya dibagi rata. Tuh, dibagi rata. Tapi kalau yang tadi mah ada anak laki-laki perempuan, jangan dibagi rata, nggak boleh itu. Harus sesuai, laki-laki 2 kali, perempuan 1. Kan itu ya, laki-laki 2 kali dari perempuan, tidak boleh diubah. Termasuk tadi suami setengah atau 1/4 tidak boleh diubah. Tuh, udahlah, mesti setengah, buka bodak setengah, nggak bisa. Ya. Istri dapatnya berapa tadi? 1/4 atau 1/8. Orang tua kalau anak meninggal dapat 1/6 atau 1/3. Gitu kan ya? Jika tidak punya keturunan. Tuh. Itu sederhana hitungannya, tapi pelaksanaannya tidak sesederhana itu. Banyak kasus-kasus yang kadang-kadang agak repot ngitungnya teh. Ada yang datang, sih Ustaz penghitungan. Waduh, lumayan ada ya. Dicoba coret di sekolah, nunjukin ada kubul gitu. Datang, Ustaz, kalau meninggal masalah lain gini. Coba iseng. Nah, ini kira-kira nih, sok boleh tanya lagi ke mana Kementerian Agama atau ini catatan dari saya nih. Kira-kira seperti cara penghitungannya. Itu ya, begini cara penghitungannya. Sederhananya, kita boleh minimal melaksanakan hitungan-hitungan itu dengan benar. Di belakangnya ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan kita berserah diri kepada Allah. Minimal kita sudah mengusahakan tadi sesuai dengan bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengusahakan menyesuaikan hitungan-hitungan kita dengan ketetapan-ketetapan Allah dalam pembagiannya. Laki-laki, perempuan, orang tua, suami, istri, anak, disesuaikan, diikuti. Nah, penghitungannya. Maka kalau demikian, insyaallah mudah-mudahan tilka hududullah wa may yuti'an la wa rasulah yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Kalau bisa melaksanakan ketetapan Allah seperti tadi itu, melaksanakan hukum waris dengan sebaik-baiknya, hukum waris ya sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, ya presentasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian ketetapan yang ditentukan oleh Allah, maka kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan besar. Jaminannya surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kebalikannya, kalau ada orang ya dengan alasan apapun, ngapain sih kariwuh-riwuh pakai hukum waris, udah bagi rata gitu kan ya. Atau ada salah satunya Pak Aina paling saya di rumah tangga, udah saya yang bagi, dia dapat gedena, lo ini bagi-bagi sama dia teh, dah saya yang bagiin aja kumaha saya nggak boleh kumaha saya. Apapun alasannya, menurut para mufasir, orang yang membagikan harta warisan sesuai dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Dia menolak hukum Allah. Dia berpaling dari ketetapan Allah. Maka dia termasuk yang mendapatkan jaminan yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selamanya atau di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab atau siksa yang pedih. Ya, naudzubillah. Maka siap laksanakan waris sebisa kita melaksanakannya sesuai dengan hitungan tadi. Minimal sesuaikan saja dulu dengan hitungan. Nanti ternyata pembagiannya di bawahnya ada keliruan, cara pengambilan dan sebagainya, itu
di luar kemampuan kita. Minimal laksanakan dulu, laki-laki dihitung 2, perempuan 1. Jadi kalau yang meninggal suami, anak-anak, istri dapat 1/8, kalau punya kedua, hitung aja sesuai dengan itu. Siapa yang meninggal, siapa ahli warisnya, berapa hartanya, hitung dulu presentasinya. Oh, suami sekian, anak sekian, berapa sekian, harta sekian, dimasukkan hartanya sekian kali dapat uang gitu. Nah, nanti ada asobah. Nah, ini panjang lagi. Waktosnya tercekap. Nanti ada asobah itu nanti ada sisa nanti teh. Kalau masih sekolah. Iya, suka ada. Iya, kan belum dihitung. Nah, Kalau masih sekolah anaknya perlu biaya. Kalau tidak dihitung itu. Belum ya. Tidak dihitung. Bukan nama anak sekolah, urusan sekolah setelah seorang meninggal itu tidak dihitung. Nanti termasuk dia yang mendapatkan waris. Nah, dari waris ini mungkin dia bisa melaksanakan sekolah. Atau kan yang meninggal suami. Kecuali kalau meninggalnya dua-duanya, otomatis bisa langsung dibagikan warisnya. Maka si anak ini sudah mendapatkan warisan, maka dia akan hidup dengan warisannya. Begitu. Kalau yang meninggalnya salah satunya, maka dia masih punya dapat tanggungan dari siapa? Dari bapak. Kalau yang meninggal ibu, dari ibu. Ya, kalau yang meninggal bapak masih dalam tanggungan, tetap sekolahnya gitu ya, tidak lepas. Tapi kalau meninggal dua-duanya langsung, ada kan ya kejadian tabrakan, misalnya orang tuanya meninggal dua-duanya, tersisa anaknya, dia langsung mendapatkan warisan, maka dia akan hidup dengan warisan. Segera diselesaikan warisan. Nah, jangan mengabaikan hukum Allah. Jangan bermaksiat dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala karena jaminan yang teramat berat dan siksaan yang teramat pedih. Naudzubillah summa naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di pekan depan insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, tadabbur ayat-ayat selanjutnya mulai dari ayat 15 dan seterusnya. Kita hari dengan doa khatimatut tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.